Nyonya A itu menjadi lebih diam dan takut untuk menyuarakan apa yang dia rasakan. Hal ini membuat bidan menjadi perhatian terhadap apa yang ibu rasakan pada saat pemeriksaan ANC berlangsung. Dalam kasus ini, konflik yang terjadi itu berupa tekanan dan kontrol yang berlebihan secara verbal, bukan secara kekerasan fisik. Mas. Mas, tadi kan bakal ada periksa bidan, aku pengen cerita tentang apa yang aku rasain. Cerita apa lagi? Kamu terlalu banyak yang kita ceritain. Aku hanya di kelas kalau bisa banget. Udahlah dek, semua ibu hamil juga capek, nggak usah banyak cerita. Selamat pagi Bu, pagi Pak. Gimana Bu keadaannya hari ini? Baik Bu, cuman akhir-akhir ini Bumil agak sedikit sensitif. Baik Ibu, selain keluhan fisiknya, gimana Bu perasaannya beberapa minggu terakhir ini? Baik ibu. Baik Bu, istri saya sebenarnya nggak ada masalah apa-apa Bu. Baik Pak, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan ANC kepada ibunya. Nah, pemeriksaannya dilakukan secara pribadi ya Pak, sesuai dengan prosedur yang ada. Baik Bu, saya izin keluar ya Bu. Saya titip ya Bu. Ya. Baik Ibu, sekarang percakapan kita kan sifatnya pribadi. Ibu boleh ceritain apa yang Ibu rasain sekarang. Sebenarnya saya capek Bu. Apa yang buat Ibu merasa capek Bu? Suami saya selalu bilang dia itu sayang sama saya, tapi saya merasa nggak punya pilihan. Baik Ibu, di sini saya akan meminta Ibu untuk mengisi beberapa pertanyaan mengenai kondisi Ibu 7 hari terakhir ini. Diisinya sesuai sama kondisi Ibu ya Bu ya. Iya. Ini udah saya isi semua ya. Sebentar ya Bu ya. Baik Ibu, dari hasil pengisian Ibu, di sini kami menemukan beberapa gejala emosional yang perlu ditangani lebih lanjut. Tapi ini belum berarti pasti bukan depresi ya. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hubungan Ibu dengan suami. Karena kan hubungan dengan suami itu pasti sangat berpengaruh dalam masalah hubungan ini ya. Baik Ibu, sebenarnya ini pada ini mengenai atau tidak Ibu? Apakah Ibu sering atau tidak? Sering. Terima kasih ya Ibu sudah menceritakan hal ini, karena kan apa yang Ibu rasakan itu penting untuk diperhatikan, walaupun tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan kepada Ibu. Ibu tidak harus langsung mengambil keputusan besar hari ini, yang penting Ibu sudah memahami apa yang Ibu alami dan memiliki dukungan yang aman. Iya Bu, sebenarnya selama ini saya tuh takut dirasa berlebihan gitu. Ibu tidak harus langsung mengambil keputusan besar hari ini, yang penting Ibu sudah memahami kondisi yang dialami dan mempunyai dukungan yang aman. Iya Bu, sebenarnya selama ini tuh saya takut dianggap berlebihan. Perasaan Ibu layak didengar Bu. Saya akan bantu Ibu untuk menangani masalah ini Bu ya. Saya ingin memastikan satu hal lagi Bu. Apakah saat ini Ibu merasa aman di rumah? Untuk saat ini saya merasa aman Bu, tapi saya takut kalau suami saya itu marah. Baik Ibu, jika suatu saat keadaan berubah dan Ibu merasa terancam, Ibu perlu segera mencari pertolongan ya, atau Ibu bisa di sini.
Pada kasus Nyonya A tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan ibu itu tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik saja, tetapi dari kondisi psikologis, kondisi ekonomi, dukungan sosial, dan hubungan pasangan juga membantu ibu dalam berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu. Yang terakhir ada teori Bandura. Teori ini melihat bagaimana perubahan kepercayaan diri ibu. EPDS dan WAST itu membantu bidan melakukan screening secara lebih terarah. Namun, hasil screeningnya tidak bisa langsung digunakan sebagai diagnosis. Bidan harus melakukan observasi dan wawancara. Oleh karena itu, bidan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik saja, tetapi juga bidan memberikan dukungan dan rujukan bila diperlukan.